Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6709 berjuang untuk Tuan Muda. Dari sudut pandang Baili Sukong dan yang lainnya, kobaran api merah menyala sekali lagi muncul dari dalam artefak suci tersebut, kali ini bahkan lebih ganas, dan sebelum mereka sempat menghindar, makhluk itu sudah menutupi mereka. Namun kali ini, bayi-bayi di dalam tubuh mereka itu tidak mengeluarkan rasa sakit yang menyiksa. Sebaliknya, bayi-bayi di dalam kandungan mereka bagaikan makanan yang siap dilahap, dengan rakus mengonsumsi kekuatan itu. Tidak lama kemudian, awan berwarna merah darah mulai berputar-putar di langit berbintang. Gumpalan darah itu bervariasi ukurannya, tetapi tersebar dalam bentuk bercak-bercak, dan beberapa di antaranya berisi sepasang mata besar dan menyeramkan. Ini adalah fenomena yang tidak biasa. Fenomena unik terjadi ketika seseorang dari sekte penjara berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi, karena, didukung oleh kekuatan artefak suci tersebut, banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah mulai meningkatkan kultivasi mereka. Dia berhasil. Tuan Muda berhasil. Pada saat itu, bahkan Baili Sukong tak mampu menyembunyikan kegembiraan mereka. Dia percaya bahwa tingkat kultivasinya pasti akan menembus level tertinggi. Namun, yang paling membuat mereka bersemangat bukanlah sekadar perubahan tingkat kultivasi mereka saat ini, sebaliknya, itu adalah sublimasi bayi-bayi penjara di dalam tubuh mereka. Bayi-bayi yang dipenjara seperti itu seharusnya jauh lebih sulit dikendalikan. Namun, kekuatan itu memungkinkan jiwa mereka menyatu lebih dalam lagi dengan bayi-bayi yang dipenjara tersebut. Hal ini meningkatkan kekuatan tempur mereka semua, dan kecepatan kultivasi mereka di masa depan akan sangat dipercepat. Mereka akan mengalami transformasi sejati. Bum bum bum. Awan darah raksasa menutupi ruang hampa, menelan awan darah yang lebih kecil. Baili Sukong kultivasinya memasuki alam dewa surgawi tingkat ke-6. Baili Sukong, kau telah mencapai peringkat ke-6 dewa surgawi? Lieshan bertanya. Ya, Tuan Lieshan, Anda pasti sudah hampir menjadi dewa surgawi tingkat ke-6, bukan? Baili Sukong tersenyum dan bertanya sebagai jawaban. Namun yang didapatnya sebagai balasan adalah geramnya gigi Lieshan dan tatapan tajamnya. Baili Sukong, aku menghargai kata-kata baikmu, tetapi jika aku tidak bisa menembus ke dewa surgawi tingkat ke-6, aku belum selesai denganmu. Jangan berpikir masalah ini sudah selesai dan kau akan mengembalikan kultivasiku. Hal ini membuat Baili Sukong merasa canggung. Karena kultivasinya telah dirampas, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengorbankan nyawanya seperti Dongfang Hansong. Jika tidak, kultivasi mereka tidak akan kembali lagi. Namun, Baili Sukong sebelumnya meyakini bahwa ke-6 tetua tersebut telah mengkhianati sekte penjara. Itulah sebabnya dia mengambil tindakan yang begitu kejam. Sekarang setelah Baili Sukong mengetahui kebenarannya, Baili Sukong tidak hanya tahu bahwa dia salah, tetapi dia juga merasa malu. Yang terpenting, jika Chu Feng menginginkan nyawanya kembali, dia akan mengembalikannya kepada Chu Feng tanpa ragu-ragu, karena kesetiaan kepada kepala penjara. Meskipun ia juga merasa berhutang budi kepada para 6 tetua dari faksi netral, ia tidak akan mengembalikan nyawanya kepada 6 orang itu. Kesediaannya untuk mati bukan berarti dia tidak takut mati. Jika Anda benar-benar bisa menjalani hidup yang baik, siapa yang tidak menginginkannya? Oleh karena itu, Baili Sukong hanya bisa berdoa dalam hatinya. Dia berdoa agar tingkat kultivasi 6 tetua itu juga dapat mencapai alam dewa surgawi tingkat ke-6. Dengan cara ini, mereka tidak akan lagi mempersulit diri sendiri. Setelah beberapa saat,
kobaran api merah darah yang menyembur keluar dari gerbang artefak suci itu, kekuatannya mulai melemah. Tingkat kultivasi Wuma Hanshuang dan Jimo Qianzhou sama-sama meningkat, hampir semua orang mengalami peningkatan, kecuali 6 tetua netral yang tetap tidak berubah. Hal ini membuat Baili Sukong sangat gelisah, meskipun wajahnya merona dan kondisinya prima. Ia sangat gugup hingga keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa kekuatan yang terkandung dalam artefak suci itu terbatas. Artefak suci itu kini hampir mencapai batasnya. Sepertinya 6 penatua dari faksi netral itu akan gagal meraih terobosan kali ini. Untungnya, kekuatan relik tersebut akan segera lenyap sepenuhnya. Di atas awan merah darah yang sudah tebal di kehampaan, 6 jalan megah muncul sekali lagi. Tingkat kultivasi 6 tetua dari faksi netral semuanya telah menembus ke alam dewa surgawi tingkat ke-6. Akhirnya, melihat ini, Baili Sukong akhirnya menghela napas lega. 6 tetua dari faksi netral itu sangat gembira, dan bahkan Ting Yun yang biasanya tenang pun sampai ternganga. Lagi pula, tingkat kultivasi seseorang adalah milik dirinya sendiri. Betapapun bahagianya orang lain, bagaimana mungkin mereka bisa sebahagia itu? Tidak, lihat, artefak suci itu sepertinya sedang menghilang. Namun, pada saat itu, orang-orang menyadari bahwa gerbang suci tersebut sedang terbakar, meskipun kecepatannya tidak cepat dan hanya sebagian yang telah tersebar saat ini, pada akhirnya akan hilang sepenuhnya jika ini terus berlanjut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan muda belum keluar. Melihat ini, para anggota sekte penjara panik. Yang mereka takuti bukanlah hilangnya artefak suci itu. Yang mereka takuti adalah Chu Feng, yang juga akan menghilang bersama artefak suci itu. Namun, tepat ketika para anggota sekte penjara bersiap untuk bergegas masuk ke dalam artefak suci untuk menyelamatkan Chu Feng. Chu Feng kemudian muncul dari gerbang artefak suci tersebut. Namun, setelah muncul, Chu Feng tampak seperti membeku. Selain mata dan kepalanya yang bergerak cepat, tubuhnya tetap tak bergerak sama sekali. Chu Feng sedang mengamati Baili Sukong dan yang lainnya, meskipun artefak suci itu kini telah berhenti memancarkan kekuatannya. Namun, Baili Sukong dan yang lainnya dikelilingi oleh aura merah darah yang berputar-putar beberapa kali, bahkan puluhan kali lebih besar dari tubuh mereka. Kobaran api berwarna merah darah berkobar seperti api, dengan percikan api yang terus muncul dan menghilang. Namun jika diperhatikan lebih teliti, percikan dan nyala api yang menghilang itu menyembunyikan sebuah rahasia tersembunyi. Apa yang telah ditangkap Chu Feng adalah misteri itu persisnya. Tak lama kemudian, Chu Feng menyadari kebenarannya. Selama kesombongan ini tidak mereda, para anggota sekte penjara kemudian dapat menggunakan kekuatan ini untuk membangun formasi bayi penjara. Ketika formasi tersebut bersatu, ia akan mampu melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Baili Sukong dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di dalam aura ini. Dilihat dari ekspresi Chu Feng, mudah ditebak bahwa dia sedang mengamati aura merah tua yang tersisa di tubuh mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, bergerak, atau bahkan bernapas terlalu keras. Dia berdiri di sana dengan patuh, membiarkan Chu Feng mengamatinya. Hal ini tidak sulit bagi Chu Feng. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk menangkap semua detailnya. Dia tahu cara mengaktifkan formasi besar ini, dan dia bahkan bisa menyatu dengannya, menggunakan kekuatan bayi penjaranya untuk menjadi juru kemudi formasi besar ini. Selain itu, jika itu hanya sekadar formasi, hal itu tidak akan berpengaruh pada bayi penjara khusus Chu Feng. Kemudian, Chu Feng berjalan menghampiri Baili Sukong dan yang lainnya. Selamat untuk semuanya. Melihat ini,
para anggota sekte penjara yang dipimpin oleh Baili Sukong, semuanya berlutut di kehampaan. Terima kasih, Tuan Muda. Semua orang benar-benar berterima kasih karena mereka semua tahu bahwa tanpa Chu Feng, mereka tidak akan pernah mengalami transformasi seperti itu. Insiden ini menyebabkan perubahan dalam posisi Chu Feng di hati mereka. Jika kesetiaan mereka kepada Chu Feng sebelumnya disebabkan oleh kepala penjara, maka kini banyak di antara mereka merasa bahwa Chu Feng sendiri layak mendapatkan kesetiaan mereka. Bahkan tanpa kepala penjara, mereka tetap bersedia menyatakan kesetiaan mereka kepada Chu Feng, karena mereka menemukan bahwa mengikuti Chu Feng benar-benar membawa manfaat bagi mereka. Tolong jangan berterima kasih dulu, karena saya ingin meminta bantuan, kata Chu Feng. Tuan Muda, tolong katakan saja apa yang Anda butuhkan. Tolong jangan meminta apapun kepada saya, inilah yang dikatakan Baili Sukong. Ya, Tuan Muda, jika Anda meminta sesuatu, itu akan menjadi tamparan di wajah kami, Jimo Qianzhou menambahkan. Tuan Muda, apakah yang Anda maksud adalah agar kami bertarung melawan Jie Tianran? Ting Yun bertanya. Tepat, Chu Feng mengangguk. Meskipun orang-orang dari sekte penjara sebelumnya telah membantai pasukan Istana Suci Tujuh Alam karena identitas Chu Feng. Namun itu adalah sesuatu yang mereka lakukan secara sukarela, dan orang-orang itu memang bukan tandingan bagi pasukan sekte penjara. Namun Jie Tianran saat ini berbeda. Dia datang bersama era para dewa. Seandainya zaman para dewa tidak berada di bawah kendalinya, dan tingkat kultivasinya sendiri tetap berada di level spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-7, maka pasukan sekte penjara saat ini benar-benar mampu melawannya. Namun, jika kekuatan zaman para dewa telah digunakan oleh Jie Tianran, jelas sekali, pasukan sekte penjara bukanlah tandingan mereka. Menunggu kedatangan Jie Tianran sama saja dengan menunggu kematian mereka. Tuan Muda, seluruh hidup kami adalah milik Anda. Berjuang untukmu adalah kehormatan bagi kami. Baili Sukong sekali lagi melakukan upacara berlutut terdalam kepada Chu Feng. Dengan rendah hati kami memohon kepada Anda, Tuan Muda, agar Anda mengizinkan kami untuk berjuang demi Anda. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekte penjara berlutut di depan Chu Feng. Seketika setelah itu, teriakan serempak para anggota sekte penjara mengguncang langit berbintang. Dengan rendah hati kami memohon kepada Anda, Tuan Muda, agar Anda mengizinkan kami untuk berjuang demi Anda. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.